Pemirsa, mengalir berita Kemalambe edisi hari ini. Universitas Terbuka melalui Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka mengadakan seminar mengenai peluang kelapa sawit sebagai usaha di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh peserta melalui daring maupun luring, dengan harapan seluruh peserta dapat membaca peluang usaha yang ada sehingga dapat memperkuat perekonomian. Universitas Terbuka melalui Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka IKUT dan kolaborasi bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengadakan kegiatan seminar sosialisasi dan promosi UKMK sawit sebagai peluang usaha di Indonesia yang berlangsung di Convention Hall Simpali Makumo. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pengurus IKUT masing-masing wilayah di seluruh Indonesia dan juga pengurus IKUT luar negeri serta perwakilan mahasiswa dari UT Malang baik secara luring maupun daring. Bapak Ibu sekalian, sebagai puncak dari acara rangkaian kegiatan tanggal 26/2023 bertempat di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kediri yang dilakukan secara luring dan daring dengan susunan sebagai berikut. Kegiatan pre-test and post-test mengenal lebih dekat olahan produk kelapa sawit. Kebetulan ini bersama-sama kita agar kita juga walaupun orang mahasiswa maupun alumni mengenal kelapa sawit, bagaimana nanti kita dengarkan bersama. Acara kedua, pembukaan berupa tadi sudah kita lakukan bersama-sama, dan selanjutnya pemberian bantuan belajar kepada 40 mahasiswa UT. Acara puncak ini juga ikut serta mempromosikan UMKM sawit mengenai produk olahan kelapa sawit dan peluang usaha di Indonesia dengan narasumber Bapak Elmi Mohansyah, Kadip UMKM Sawit BPDPKS. Ibu Bapak semuanya, BPDPKS adalah salah satu badan layanan umum. Kami di bawah Kementerian Keuangan. Kami memiliki program untuk pengembangan sawit berkelanjutan. Ada beberapa yang dapat atau yang menjadi pendanaan dari BPDPKS. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja semuanya nanti harus terkait dengan sawit. Terus kemudian ada penelitian dan pengembangan. Kemudian ada promosi. Kami juga peremajaan sawit. Kami juga punya program sarana dan prasarana. Terus kemudian untuk pemenuhan kebutuhan pangan, kemudian hilirisasi industri, dan juga penyediaan pemanfaatan bahan bakar nabati. BPDPKS dari sisi kinerja akan dinilai dari kemampuannya di dalam menghimpun, mengelola, dan kemudian menyalurkan dananya. Dana yang disalurkan harus memberikan dampak bagi peningkatan kinerja di sektor sawit. Ibu Bapak semuanya, mungkin kalau yang tidak banyak terlibat dengan industri sawit, perlu kami sampaikan bahwa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi bangsa Indonesia. Jadi tahun 2022, kontribusi itu mencapai 39,28 miliar dolar, atau di dalam rupiah kurang lebih 600 triliun. Jadi 600 triliun disumbang devisanya dari sawit. Kalau kita lihat yang update di posisi 15 Februari 2023 ada 3 komoditas unggulan, yaitu batu bara, besi, besi baja, dan tentu saja adalah kelapa sawit. Kelapa sawit pada bulan Januari 2023 sudah menghasilkan 2 miliar dolar ekspornya. Atau kalau kita rupiahkan dengan kurs 15.300, kurang lebih pada posisi Januari dalam waktu 1 bulan di Januari kemarin memberikan devisa kurang lebih 30 triliun 600 miliar. Kemudian sawit juga berperan di dalam bagaimana
menghasilkan satu bahan bakar yang ramah lingkungan. Saat ini Universitas Terbuka memiliki lebih dari 2 juta alumni. Tidak ada perguruan tinggi di tanah air yang memiliki jumlah alumni sebanyak alumni kita. Setiap tahun sekitar 60.000 mahasiswa lulus dan mereka itu dapat tergabung menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Kebanggaan dan rasa cinta terhadap alma mater para mahasiswa dan alumni menjadi PR kita bersama. Saat ini kantor Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama tengah mengembangkan sebuah aplikasi data alumni, database alumni, di mana alumni dapat mengupdate informasi data pribadi mereka, seperti alamat, tempat bekerja, bahkan nomor telepon. Aplikasi ini nantinya akan terkoneksi dalam sebuah digital learning ecosystem. Hadirin yang saya hormati, alumni UT dapat diibaratkan sebagai a sleeping giant, raksasa yang tertidur, karena jumlahnya lebih dari 2 juta orang. Tugas kita bersama untuk membangunkan raksasa tersebut agar dapat berkontribusi nyata. Kami yakin di bawah pimpinan Ketua Umum IKUT, Bapak Muldoko, IKUT dapat semakin maju, termasuk kiprah para pengurus IK wilayah dari Sabang sampai Merauke. Pada acara ini juga terdapat penyerahan penghargaan kepada beberapa mahasiswa Universitas Terbuka dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan seminar yang membahas mengenai peluang usaha melalui kelapa sawit. Ini beberapa kegiatannya. Yang pertama permajaan sawit. Nah ini mungkin tidak relevan untuk teman-teman yang di Kediri, tapi mungkin untuk teman-teman IKUT yang di luar Jawa, yang di Sumatera, terus kemudian yang di Kalimantan, kemudian di sebagian Sulawesi, itu kita punya namanya program permajaan sawit rakyat. Ini adalah dana yang kita berikan kepada petani-petani atau pekebun-pekebun untuk mereplanting sawitnya. Jadi sawit-sawit yang sudah 25, yang sudah 30 tahun, yang sudah tidak produktif lagi, kita berikan pendanaan sebesar 30 juta per hektar. Itu benar-benar hibah murni. Jadi bukan pinjaman tapi hibah. Kita kasihkan untuk bagaimana mereplanting sawit dan maksimal satu orang bisa mendapatkan 4 hektar. Jadi bisa 120 juta kalau dia punya 4 hektar untuk mereplanting tanaman-tanaman sawit ini. Kemudian kami juga punya namanya sarana dan prasarana. Nah ini juga untuk mendukung kelapa sawit. Kadang-kadang jalan di kebun sawit itu tidak bagus gitu ya. Kita bisa menggunakan dana ini untuk membangun jalan-jalan yang ada di kebun sawit. Terus kemudian kebun sawit kadang-kadang butuh pupuk, kemudian butuh bibit yang bagus. Kita juga menggunakan sarana prasarana ini. Terus kemudian di dalam pengolahan hasil, kalau memerlukan pabrik kelapa sawit, teman-teman petani pekebun yang berkelompok pun juga bisa kita berikan lewat mekanisme sarana dan prasarana ini. Terus kemudian kami punya sumber daya manusia. Nah, nanti Pak Wakil Rektor sempat menyampaikan, ini adalah kami memberikan beasiswa-beasiswa untuk belajar, tapi tentu saja belajarnya adalah tentang sawit, mulai dari program ada D1, D2, D3, dan juga S1, kepada terutama adalah putra-putri pekebun sawit. Semua kita biayai, dari mulai pesawat misalnya dia di Sumatera, sampai dia misalnya pengambil pendidikan di Jogja gitu ya, kita kasih tiket pesawatnya, kita kasih uang bulanannya, kita bayarin semua uang sakunya, kita bayarin termasuk uang kuliahnya. Itu terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian kami juga punya riset dan pengembangan atau penelitian. Ini mungkin kalau ada teman-teman dari Universitas Terbuka yang tertarik dengan riset itu yang terkait dengan kelapa sawit, kita punya namanya Grand Riset Sawit. Jadi tiap tahun kita memanggil
peneliti-peneliti untuk bisa menyampaikan proposal-proposalnya, apapun penelitian mau terkait sosial ekonomi, terkait tanaman, terkait produk olahan dan lain sebagainya, terkait sawit, bisa kita biayai. Tentu saja mekanismenya nanti ada proses seleksi di dalamnya. Termasuk juga mahasiswa. Jadi kita punya lomba riset mahasiswa terkait dengan sawit. Teman-teman Universitas Terbuka, kalau mahasiswa-mahasiswanya tertarik bisa juga untuk mengikuti kegiatan ini. Kami membuka tiap tahun untuk lomba riset terkait sawit yang tingkat mahasiswa ini. Kemudian pemenuhan kebutuhan pangan, terus kemudian hilirisasi dan kemudian penyediaan pemanfaatan bahan bakar nabati. Nah, ini yang mungkin dinikmati oleh ibu bapak semuanya, yang terutama adalah yang paling bawah itu adalah biodiesel. Kita saat ini sudah meluncurkan dengan namanya B35. Jadi 35% dari biodiesel itu dari FAME, dari kelapa sawit. Jadi ibu bapak menikmatinya mungkin tidak secara langsung dengan mendapatkan harga yang ekonomis pada saat ini. Kalau misalnya tidak ada dalam tanda kutip semacam pembayaran selisih harga dari BPDPKS, harga biodiesel yang ada di pasaran itu tidak seperti saat ini, akan sangat tinggi sekali. Oke, jadi kalau di sisi kemitraan ini salah satunya adalah bagaimana meningkatkan citra positif sawit. Jadi ibu bapak semuanya saat ini sebenarnya sudah mulai menurun ya, meskipun sudah mulai ada lagi, ada kampanye-kampanye negatif terhadap sawit. Sawit itu merusak lingkungan, sawit itu menyebabkan deforestasi, sawit itu mempekerjakan pekerja anak dan lain sebagainya. Banyak sekali kampanye-kampanye negatif yang juga kadang-kadang ada di negara kita sendiri. Nah, itu kenapa timbul demikian? Sesungguhnya itu karena kalau kita bilang perang dagang. Karena negara-negara terutama di Eropa, mereka tidak bisa menghasilkan sawit. Mereka menghasilkan rapeseed, bunga matahari, yang tentu saja dari sisi harga, dari sisi proses produksi tidak kompetitif dengan sawit. Itu yang menyebabkan banyaknya kampanye-kampanye negatif terhadap sawit. Nah, kegiatan-kegiatan kami, promosi ini adalah bagaimana kami untuk sama-sama berkolaborasi untuk melawan kampanye-kampanye negatif. Meskipun sebagian peserta seminar menyimak melalui daring, namun kegiatan berjalan dengan lancar. Tak ketinggalan di akhir acara juga terdapat pemotongan beberapa tumpeng. Dan juga pemberian santunan kepada lebih dari 100 anak yatim piatu. Harapannya, kegiatan ini dapat mendorong seluruh sivitas Universitas Terbuka ikut berkontribusi dalam mengkampanyekan berbagai kebaikan-kebaikan sawit sebagai komoditas strategi bangsa Indonesia.
Dari Kediri, Tim Liputan CTV melaporkan.